بسم الله الرحمن الرحيم. This is where we fight! This is where they die! And these The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the goddess. Maka saya ingin mengkisahkan sebuah peristiwa yang cukup mengharukan bagi kaum muslimin sepanjang masa. Terbunuhnya cucu Nabi SAW, Husain ibnu Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara cucu-cucu Nabi SAW yang paling dicintai Nabi SAW adalah Hasan dan Husain. Sampai cintanya Nabi SAW kepada keduanya, Nabi SAW sampai terfitnah dengan Hasan dan Husain ini. Ya, wajar, karena seluruh putra-putra Nabi SAW yang disayangi Nabi semuanya wafat di waktu bayi. Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian juga Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Abdullah atau At-Tayyib juga meninggal di waktu bayi. Sementara di zaman itu, artinya di zaman jahiliyah, anak laki-laki itu adalah kebanggaan, khususnya bagi orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai bencinya mereka kepada anak perempuan. Terkadang di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabarkan gembira kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka muka mereka memerah, marah, karena tidak suka dengan anak perempuan. Sehingga bagi mereka anak laki-laki itu sebuah kebanggaan besar. Sementara ketika Nabi SAW dikaruniai anak laki-laki, mulai dari Qasim kemudian Abdullah, sudah meninggal di waktu bayi. Bahkan ketika Ibrahim, putra daripada Maryah Kibtiyah, budak beliau, ketika itu usianya 2 tahun lebih. Anak usia 2 tahun lebih itu kan lucu-lucunya, ikhwan. Karena anak 2 tahun lebih itu sudah mulai bicara, memanggil-manggil ayahnya, kemudian belajar berbicara. Terkadang orang tua secapek apapun pekerjaan di luar rumah, kemudian pulang dan melihat anaknya yang lucu-lucunya, terkadang hilang capeknya. Ma'asyiral muslimin, sehingga wajar kalau
ketika Nabi SAW memiliki cucu namanya Hasan dan Husain, kecintaan Rasul itu luar biasa, dan itu bisa kita saksikan pada hari ini, di mana kakek ataupun nenek itu lebih sayang kepada cucunya dibandingkan orang tuanya. Walaupun terkadang kakek nenek ini sayangnya menyesatkan, biasanya memanjakan bukan mendidik, kebanyakan. Itulah yang dirasakan Nabi SAW, seorang kakek sangat cinta dengan Hasan dan Husain karena beliau tidak punya anak laki-laki. Sehingga suatu ketika Nabi SAW pernah berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain itu lari ke sana kemari, anak kecil. Tiba-tiba Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian menangkap Hasan dan Husain, meletakkan satunya di kanannya dan satunya di kirinya, kemudian berjalan lagi dan naik ke atas mimbar sambil menggendong Hasan dan Husain dan sambil memeluk dan menciumnya, sehingga Nabi SAW melanjutkan khutbahnya dan mengatakan, Sadaqallahul azim, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk aku, karena sayangnya kepada Hasan dan Husain. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Hasan dan Husain di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain kelak akan menjadi pemimpin anak-anak muda di surga. Maka Nabi SAW pernah meramalkan, tentu berdasarkan wahyu, mengatakan kepada Hasan, sesungguhnya di antara cucuku ini, kemudian disyaratkan kepada Hasan, kelak akan mendamaikan dua pasukan yang besar yang akan saling membunuh di antara mereka. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Hasan dan Husain adalah tumbuh dari keluarga Nabi, tentu dia tumbuh menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ahli ibadah, dikenal tentang ibadahnya, dikenal tentang wara' dan zuhudnya, bahkan keberanian dalam jihad. Itulah didikan Nabi SAW selaku kakeknya. Ketika khilafah kemudian dipegang oleh ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan pengepungan orang-orang ini di rumah Utsman, Hasan dan Husain datang membawa pedang dan melindungi Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan kemudian menyuruh keduanya untuk pergi, karena ini urusan dia dengan mereka. Hasan dan Husain pun dengan menangis terpaksa meninggalkan Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh madluman, dizalimi, dibunuh secara sadis. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an meninggal, memang tidak ada yang layak menjadi seorang khalifah selepas Utsman dibandingkan Ali. Tidak ada manusia yang paling mulia ketika itu kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sehingga Ali tentu langsung menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat, dan urutan itu disepakati ahli sunnah wal jamaah, kecuali orang-orang Syiah yang sesat. Akan tetapi dari keluarga Muawiyah sendiri tidak setuju. Bukan tidak setuju pengangkatan Ali menjadi khalifah, tidak, tapi tidak setuju kalau Ali ini tergesa-gesa menjadi khalifah. Harusnya Ali itu
menangkap seluruh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, bukan mengajak manusia berbaiat kepada dirinya. Lah orang yang paling menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, tangkap dulu para pembunuh Utsman itu, baru aku akan berbaiat kepadamu dan mengajak seluruh orang-orang Syam berbaiat kepadamu. Tapi Ali melihat maslahat yang lebih besar, karena di belakang para pembunuh Utsman ini ada kekuatan yang besar, ada kabilah-kabilah yang besar yang bisa saja terjadi perang yang lebih luas dan besar. Sehingga Ali berijtihad demi kemaslahatan kaum muslimin, baiat diriku dulu, kemudian kita kumpulkan kekuatan, baru kemudian kita tangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman itu. Tapi Muawiyah menolak, dia tidak mau, dia tetap berijtihad tangkap dulu. Maka kemudian Ali pun diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin kecuali penduduk Syam. Mereka tidak mau berbaiat kepada Ali. Dari sinilah kemudian Ali akhirnya ingin mendekati Muawiyah dan penduduk Syam dengan cara apa? Memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah, ke Basrah, ke daerah Syam, agar dekat dengan orang-orang Syam, supaya bisa mendekati mereka. Tetapi tujuan Ali radhiyallahu an berbeda dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kemudian Ali malah berselisih dengan Muawiyah yang berakhir dengan perang besar yang sejarah mencatatnya sebagai perang sipil. Banyak korban jatuh di sini dari antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Secara akidah ahli sunnah, tentu Ali berada di atas kebenaran dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari mana kita tahu bahwa Ali itu berada di atas kebenaran? Dari sabda Nabi SAW kepada Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar bin Yasir sedang membangun Masjid Nabawi, dia membawa bata-bata untuk membangun masjid itu lebih di antara para sahabat, karena Ammar itu kuat orangnya. Ketika Nabi SAW melihat Ammar membawa bata lebih di tangannya, Rasul mengatakan, ya Ammar, waihak, satabtuluka fi'atun baghiyah, celaka engkau wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Maka sabda Nabi SAW ini menjadi sebuah kenyataan. Ketika Ali radhiyallahu an berperang bersama Muawiyah, rupanya Ammar terbunuh di sini, dan Ammar itu masuk pada kubu Ali radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, ya Ammar, engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Dari sini menunjukkan bahwa Ali di pihak yang benar dan Muawiyah itu pemberontak. Makanya ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang sikapnya terhadap Muawiyah, apa kata Ali? Hum ikhwanuna baghau alaina, mereka adalah saudara-saudara kita, namun mereka kaum yang memberontak. Ali masih menganggap mereka saudara dalam Islam, sehingga ketika berperang bersama para pemberontak tentu akan beda perlakuannya dengan perang melawan orang-orang kafir, karena para pemberontak itu masih kaum muslimin. Sehingga ketika terjadi kekalahan atau mengalahkan mereka, tidak boleh kita merampas harta perangnya, tidak boleh kita menjadikan wanita-wanitanya budak, tidak boleh kemudian kita membunuh orang-orang itu kalau seandainya mereka sudah terluka dan tidak berdaya, karena mereka masih kaum muslimin, cuman mereka memberontak. Ma'asyiral muslimin, akhirnya sampai kepada kisah munculnya Khawarij yang tidak rela perdamaian Ali dengan Muawiyah, berakhir
dengan pembunuhan Ali di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang tokoh Khawarij, pembunuh berkeyakinan berpahala. Bayangkan, membunuh Ali dan berkeyakinan di balik pembunuhan Ali ini ada pahala yang besar. Itulah orang-orang Khawarij, para pembenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal di tangan Abdurrahman bin Mulzam inilah, maka secara otomatis Hasan diangkat menjadi khalifah sepeninggal Ali radhiyallahu anhu bapaknya. Dan Hasan berkuasa tidak lama, hanya 6 bulan. Karena ketika Hasan ini dibaiat, muncul pergerakan yang pernah terjadi di zaman bapaknya, di mana kubu Muawiyah yang ada di Syam bangkit lagi, dan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka berbaiat kepada Hasan, dan hampir terjadi peperangan kembali antara kubu Hasan dan kubu Muawiyah. Sudah berhadap-hadapan, perang seperti yang pernah dilakukan dan terjadi di zaman ayahnya Ali bin Abi Thalib. Melihat gelagat seperti ini, Hasan tidak mau ada yang tertumpah darah. Akhirnya Hasan kemudian datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, menyerahkan kekuasaannya dan mengatakan, "Ya Muawiyah, sebaiknya anda yang menjadi raja dan biarlah kami jadi rakyatnya, tapi jangan ada pertumpahan darah di sini." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang disabdakan Rasul. Oh, di antara cucuku ada yang akan mendamaikan dua kekuatan besar yang akan saling membunuh di antara keduanya. Dialah Hasan ibnu Ali. Mendamaikan kekuasaan sehingga tahun perdamaian, tahun tersebut disebut tahun perdamaian. Maka karena Hasan sudah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan dia berbaiat langsung kepada Muawiyah, Hasan tidak pernah keluar dari baiat Muawiyah. Bahkan ketika Muawiyah mengembangkan sayap kekuasaan kaum muslimin sampai ke daratan Afrika, bahkan di masa Muawiyah ketika kaum muslimin mengirim pasukan untuk melawan Konstantinopel, Hasan ikut terlibat dalam peperangan. Hasan terlibat dalam pasukan, dan juga Husain di bawah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memerangi Konstantinopel itu. Artinya Hasan tidak keluar dari baiat Muawiyah. Dan Muawiyah bukan khalifah, tapi Muawiyah itu raja pertama dalam Islam, karena khalifah nubuah itu hanya 30 tahun dan diakhiri dengan kepemimpinan Hasan bin Ali. Selebihnya menjadi sebuah kerajaan, dan raja pertama adalah penulis wahyu Rasul, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi khilaf para ulama tentang kematian Hasan bin Ali ini. Ada yang mengatakan bahwa dia diracun, meninggalnya Hasan itu karena diracun. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa yang meracunnya adalah Ja'dah, seorang wanita yang diiming-imingi oleh Yazid akan dinikahi dengan syarat meracuni Hasan ibnu Ali, kemudian dilakukan oleh wanita itu dan akhirnya Hasan terbunuh. Ini riwayat ini enggak benar. Riwayat ini tidak benar. Tapi riwayat yang sahih tidak diketahui siapa yang menuangkan racun itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Hasan itu mati secara wajar layaknya manusia meninggal, mungkin dengan cara sakit ataupun ya dengan cara musibah, tapi tidak diracun. Intinya ulama khilaf tentang kematian Hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, kemudian Muawiyah
mewasiatkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Tentu ini kesalahan Muawiyah. Bagaimanapun asal mencari pemimpin bagi kaum muslimin bukan seperti itu, tapi diserahkan ke Dewan Syura. Ke Dewan Syura diserahkan kepada pakar-pakar, biar mereka yang memilih siapa yang layak menggantikan untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Muawiyah. Bukan Muawiyah memberikan kepada Yazid putranya, tapi Muawiyah berijtihad bahwa Yazid layak untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Padahal hukum asal itu diserahkan kepada Dewan Syura, dan Dewan Syura melihat bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dibandingkan Yazid putra Muawiyah. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, kemudian juga Abdullah bin Umar. Bahkan Husain sendiri adalah orang yang paling layak menggantikan Muawiyah, karena tidak ada orang yang lebih mulia melebihi Husain kala itu. Tapi karena Muawiyah sudah mewasiatkan kepemimpinan kepada Yazid, maka orang-orang hanya bisa gigit jari melihat Husain tidak dibaiat dan menjadi khalifah. Disinilah permulaan fitnah terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Yazid ibn Muawiyah, antum tahu Muawiyah tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Alasan mandulnya Muawiyah dan tidak punya anak kecuali Yazid karena setelah punya anak Yazid, dia ditusuk oleh orang Khawarij. Tusukannya kemudian mengakibatkan kemandulannya, karena dokter mengatakan engkau tidak punya anak lagi. Akhirnya kemudian dia pun tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Setelah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kekuasaan, mewasiatkan kekuasaannya kepada Yazid, banyak kaum muslimin yang tidak setuju. Banyak yang berontak hati mereka, kenapa Yazid? Kenapa tidak Husain saja? Termasuk hampir sebagian besar penduduk Kufah mencintai Husain dan menginginkan Husain menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi apalah daya, Yazid sudah diangkat menjadi pemimpin sepeninggal ayahnya. Akhirnya kemudian penduduk Irak dan Kufah, setiap rumah mereka mengirim surat. Dilayangkan surat itu, setiap hari mereka mengirim surat dari Irak menuju Madinah. Setiap hari datang surat. Isi surat itu meminta Husain agar datang ke Kufah, karena seluruh orang Irak dan Kufah sudah membaiat Husain. Akhirnya Husain pun terpengaruh dengan surat-surat yang banyak itu. Tapi untuk memastikan bahwa orang-orang Kufah dan Irak itu jujur hati mereka, menghendaki bahwa Husain menjadi khalifah bagi mereka dan merebut kekuasaan Yazid, akhirnya Husain pun mengutus anak pamannya, namanya Muslim ibn Aqil. Diutus oleh Husain, ya Muslim, idhab ilal Kufah, berangkat ke Kufah, pastikan betul tak surat-surat itu. Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Subhanallah, tidak ada satu pun rumah di Kufah kecuali mereka menghendaki Husain menjadi pemimpin mereka. Artinya surat itu bukan surat bodoh, surat betulan, karena orang-orang Kufah sangat cinta dengan Husain. Rupanya Muslim bin Aqil akhirnya karena melihat adanya kepastian di Kufah, dia pun melayangkan surat agar dihantar kepada Husain yang ada di Madinah, agar Husain segera datang menemui orang-orang Kufah dan Irak. Mereka siap membaiat dan merebut kembali tahta yang telah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Berangkat Husain itu. Namun sebelum Husain sampai di Kufah, rupanya Yazid bin Muawiyah mendengar gelagat
adanya pemberontakan di Kufah itu, diutuslah orang kepercayaannya namanya Ubaidillah ibn Ziyad, orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang fasik. Diutus Ubaidillah ibn Ziyad ini untuk mengawasi Kufah. Berangkat Ubaidillah ibn Ziyad ke Kufah. Rupanya benar bahwa orang-orang Kufah siap berbaiat kepada Husain. Pulanglah kemudian Ubaidillah ibn Ziyad melaporkan kepada Yazid. Akhirnya kemudian Yazid mempercayakan Ubaidillah ibn Ziyad ini untuk melindungi Kufah agar jangan sampai mereka lepas baiatnya dari Yazid, jangan sampai mereka memberontak. Dibawanya pasukan yang besar. Kemudian rupanya di Kufah tiba-tiba Muslim bin Aqil menyemangati orang-orang Kufah untuk melawan. Bangkitlah 4.000 anak-anak muda Kufah dipimpin Muslim bin Aqil hendak melawan tentara Abu Ubaidillah ibn Ziyad, utusan Yazid bin Muawiyah ini. Melihat orang-orang Kufah bangkit, akhirnya mundurlah pasukan Ubaidillah ibn Ziyad ini dan melaporkan kepada Yazid, kemudian bersiasat lain. Yang tadinya Yazid mengirim pasukan, sekarang tidak, mengirim harta yang banyak. Akhirnya harta itu dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Kufah. Tidak ada satupun rumah-rumah di Kufah melainkan mendapatkan harta yang banyak, asal jangan mereka membaiat Husain. Subhanallah. Orang-orang Irak dari dulu itu kaumun khudu, orang yang suka berkhianat. Awalnya mereka cinta kepada Husain untuk dibaiat dan menjadi khalifah mereka, kemudian menumbangkan kekhilafan Yazid. Sekarang berbalik karena harta. Memang harta itu fitnah yang luar biasa, kata Rasul. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku ini harta, kata Rasul. Langsung berbalik, dikasih uang ya. Kayak perpolitikan di zaman sekarang ya, ada namanya serangan pajar. Antum tahu serangan pajar? Sekali diserang berubah itu dukungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari 4.000 pasukan yang dipimpin Muslim bin Aqil mulai berkurang sampai sisanya 600 orang. Dapat harta lagi, kemudian berkurang 500 orang, berkurang 400 orang, berkurang 300 orang, sampai dari 4.000 tersisa 3 orang yang siap membaiat Husain. Bayangkan, gara-gara harta bisa dari 4.000 jadi 3 orang. Yang anehnya yang 3 orang ini ketika sholat bersama Muslim bin Aqil, sholat maghrib, setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum, ketika lihat ke belakang yang 3 orang pun sudah lari, sudah mengikuti yang 4.000 karena diiming-imingi harta yang banyak oleh Yazid bin Muawiyah. Karena Syam ketika itu daerah kaya. Lihat. Dan cara-cara seperti ini juga dipakai orang sekarang. Itu cara yang paling ampuh kan? Bagi-bagi sembako ya, atas nama bantuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika Muslim bin Aqil tinggal sendirian, Ubaidillah ibn Ziyad sangat bahagia karena berhasil taktik politiknya. Maka Muslim bin Aqil pun ditangkap. Namun sebelum ditangkap, dia menulis surat kepada Husain agar jangan dilanjutkan perjalanannya, pulang balik ke Madinah. Orang-orang Kufah sudah berkhianat. Kemudian setelah menulis surat itu, Muslim bin Aqil pun dibunuh dengan cara yang sadis oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sementara surat yang dilayangkan agar Husain balik ke Madinah ini tidak sampai kepada Husain.
Sementara surat yang pertama agar Husain datang ke Kufah sudah dibaca Husain. Maka Husain pun dengan bahagia menyiapkan pasukan yang secukupnya dengan membawa 70 orang. Sebagiannya adalah keluarga Nabi di bawahnya, istri-istrinya. Kemudian anak-anak, keponakan-keponakan dibawa semuanya. Anak perempuan, laki-laki, Husain dan keluarga besar Nabi SAW dibawa oleh Husain dengan hanya dikawal 30 pasukan saja. Ketika itu banyak para sahabat menasihati Husain agar jangan berangkat ke Kufah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menasihati, jangan, karena orang-orang Kufah itu kaumun ghudur, terkenal orang yang suka berkhianat. Jangan pergi ke sana. Tapi karena sudah terpengaruh dengan surat dari Muslim bin Aqil, dia tetap ingin berangkat. Akhirnya Ibnu Umar hanya mengatakan, astaudiukallah min khatil. Kalau engkau tetap berangkat wahai Husain, aku hanya bisa menitipkan dirimu kepada Allah agar Allah melindungi dari para pembunuh. Tetapi Husain tetap berangkat. Padahal banyak para sahabat menasihati dia agar jangan berangkat. Berangkatlah Husain sebanyak 70 orang menuju Kufah. Mendengar Husain berangkat ke Kufah, terdengar oleh Yazid, ini bahaya. Kalau seandainya Husain ini sampai ke Kufah, tentu orang-orang Kufah yang sudah disogok dengan duit dan harta itu bisa berbalik itu. Karena orang-orang Kufah itu hati mereka kepada Husain. Takut dengan kedatangan Husain ke Kufah, maka Yazid mengutus lagi Ubaidillah ibn Ziyad, tapi bukan untuk membunuhnya, hanya untuk menghalau. Jangan sampai ke Kufah, balik lagi ke Madinah. Tapi perintah Yazid kepada Ubaidillah ibn Ziyad ini tidak didengar oleh Ubaidillah. Dia punya kebijakan sendiri yang tidak sama dengan kebijakannya dengan Yazid. Makanya ketika terbunuhnya Husain, Yazid hanya mengatakan, kalaulah aku ketika itu posisiku berada di situ, tentu aku tidak akan membunuh Husain. Bahkan sempat melaknat para pembunuhnya. Cuman kesalahannya Yazid tidak menghukum pembunuhnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Husain pun berangkat. Ketika itu Ubaidillah ibn Ziyad mengutus 5.000 pasukan. Anda bisa bayangkan 5.000 pasukan melawan 70 orang. 70 orang itu pun separuhnya keluarga Nabi, perempuan, anak-anak, orang-orang lemah. Hanya 30 orang saja prajurit yang mungkin bisa bertempur. Tidak imbang ikhwan, 70 lawan 5.000. Yang 5.000 ini dibagi dua. Pertama 1.000 dulu diutus, dipimpin oleh Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi. Ketika 1.000 pasukan ini berjumpa dengan Husain yang tadinya hendak menyerang Husain, tapi Hur melihat kemuliaan keluarga Nabi tidak jadi menyerangnya, justru mengatakan kepada Husain untuk kembali ke Madinah. Balik lagi kamu, jangan ke Kufah. Berusaha melindungi, minimalnya jauhi Kufah, kalaupun tidak pulang ke Madinah. Akhirnya Husain pun berusaha untuk menjauh Kufah. Allah takdirkan yang 4.000 pasukan itu tiba-tiba datang, dipimpin langsung oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Ma'asyiral muslimin, maka di hadapan Husain ada 5.000 pasukan. Akhirnya kemudian Husain melihat gelagat yang tidak baik. Dia hanya bicara kepada mereka dengan 3 permintaan saja. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah, atau aku ingin tinggal di Thugur, di perbatasan, biar aku meninggal di situ, atau biar aku datang ke Khalifah Yazid dan akan berunding. Tapi Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan tidak. Di tempat ini keputusanlah keputusanku,
bukan keputusan orang lain. Maka Yazid berusaha untuk membujuk Husain tunduk kepada Yazid, untuk membaiat Yazid, karena tahu Husain tidak mau membaiat Yazid. Tapi Husain menolaknya. Dari sini karena Husain menolak, dipaksa untuk berbaiat, tiba-tiba seseorang yang namanya Syamar ibn Di Jausan, seorang fasyik, orang yang jelek, tiba-tiba dia menyerang pasukan Husain. Padahal ketika itu Husain meminta satu malam untuk memikirkan apa yang dikehendaki oleh Ubaidah agar berbaiat kepada Yazid. Di malam tanggal 9 Muharram itu, seluruh keluarga Nabi SAW berada di tenda, dikepung oleh pasukan. Husain hanya bisa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun menghabiskan semua malamnya untuk tahajud, dan seluruh keluarga Nabi yang ada di tenda pun menghabiskan malam-malamnya untuk tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 10 Muharram, tiba-tiba mereka diserbu. Tidak ada satupun jiwa kecuali mati, dan semuanya keluarga Nabi SAW. Di antara keluarga Nabi SAW yang meninggal itu disebutkan nama-namanya. Di antaranya adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Ali meninggal di situ. Muhammad ibn Ali meninggal di situ. Utsman ibn Ali meninggal di situ. Ja'far ibn Ali meninggal di situ. Al-Abbas ibn Ali meninggal juga di situ. Kemudian anak-anak Husain, Abu Bakar bin Husain meninggal di situ. Umar bin Husain meninggal di situ. Utsman bin Husain meninggal di situ. Ali Akbar bin Husain meninggal di situ. Abdullah bin Husain meninggal juga di situ. Termasuk anak-anaknya Hasan. Abu Bakar bin Hasan meninggal di situ. Umar bin Hasan meninggal di situ. Abdullah bin Hasan meninggal di situ. Qasim ibn Hasan meninggal di situ. Kemudian anak-anak daripada Uqail, Ja'far bin Uqail meninggal di situ. Kemudian Abdullah ibn Uqail, Abdurrahman ibn Uqail, Abdullah ibn Muslim ibn Uqail, semua keluarga Uqail meninggal di situ. Keluarga Uqail keluarga Nabi. Termasuk anak-anak Abdullah bin Ja'far, Aun dan Muhammad, dan juga termasuk anak paman daripada Husain, Muslim bin Aqil, yang lebih dahulu dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Berapa itu keluarga Nabi meninggal di situ? Istri-istri dan anak-anak keluarga Nabi semua meninggal di Karbala. Ketika Husain bin Ali sampai di negeri itu, bertanya kepada orang, ini negeri apa namanya? Maka orang-orang mengatakan Karbala ya Husain. Maka orang-orang mengatakan, maka di sini akan terjadi karbun wabala. Karbun wabala disingkat menjadi Karbala. Di tempat inilah Husain dibantai, keluarga Nabi dibantai, seluruh cucu cicit Nabi SAW dibantai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih menyedihkan adalah kepala Husain dipisahkan dari badannya. Kemudian kepala itu dibawa ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Ketika itu Ubaidillah ibn Ziyad sedang membawa tongkat. Kemudian dihinakan kepala itu dengan dipukul-pukul dengan tongkatnya. Subhanallah, cucu Nabi SAW, pemimpin para pemuda di sorga, dihinakan oleh Ubaidillah ibn Ziyad sampai dipukul-pukul dengan tongkatnya. Sampai Anas bin Malik yang ketika itu sudah tua renta melaknat Ubaidillah karena telah menghinakan kepala Husain, orang yang merupakan kekasih kita kaum muslimin, keluarga Nabi SAW, cucu tercinta Nabi SAW. Tapi apalah daya Anas bin Malik yang sudah tua,
hanya bisa melaknat dan mendoakan buruk kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi Yazid ketika mendengar ini, dia marah. Kenapa aku tidak menyuruh membunuh, kenapa dibunuh? Bahkan kenapa sampai dihinakan? Sehingga dia mengatakan, kalau aku berada di posisi dia, aku tidak akan bunuh dia. Kemudian Yazid mulai melaknat orang yang membunuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa ini dalam sejarah disebut dengan peristiwa Karbala, karbun wabala, sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Semua keluarga Nabi dibantai di tempat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kilas singkat kisah terbunuhnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Sehingga hari ini kita kenal ada orang-orang yang merayakan terbunuhnya Husain dengan cara berkabung. Di antara mereka ada yang memukul-mukul badan, terkadang membawa tombak, terkadang membawa besi, terkadang membawa pisau golok pedang, kemudian memukul-mukulkan ke badannya sehingga darah mengalir di mana-mana. Dan mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka rasakan tidak seperti Husain ketika disiksa dan dipenggal dan dibunuh secara zalim. Mereka lah orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Iran. Akan tetapi tentu ajaran seperti ini bukan ajaran Islam, karena Nabi SAW menggolongkan ajaran ini adalah ajaran jahiliyah. Kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun. 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak mungkin orang bisa meninggalkannya. Salah satunya an-niyahatu alal mayit, meratap kepada orang yang meninggal. Tidak boleh Husain diratap seperti itu, karena kita dilarang meratap kepada orang mati. Karena yakinlah bahwa Husain mati syahid. Kita cinta dengan Husain, karena Nabi SAW menjamin orang yang mencintai Husain berarti dia telah mencintai Rasulullah SAW. Dan kita cinta kepada Husain, tidak sebagaimana prasangka orang-orang Syiah kepada kita, menuduh bahwa kita ini para pembenci Ahlul Bait. Demi Allah, kita tidak pernah benci Ahlul Bait dan kita sayang dengan keluarga Nabi. Sehingga setiap kita sholat, kita selalu menyebut-nyebut keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad artinya keluarga Nabi. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka senang dengan terbunuhnya keluarga Nabi, dan mereka sebagian besar dari Bani Umayyah. Mereka bersenang-senang membuat acara makan-makan besar karena mereka melihat terbunuhnya Husain sebuah keberhasilan, sehingga mereka merayakan dengan gembira ria. Maka kita tidak boleh. Dia keluarga Nabi, dia cucu Nabi, dia adalah pemimpin kita di sorga. Macam mana kalian ridho dengan terbunuhnya Husain, kemudian bergembira makan-makan di bulan yang harusnya kita sedih dan mendoakan Husain? Ma'asyiral muslimin, maka sikap kita ya ikhwan, kita tidak boleh merayakan dua perkara ini. Baik ikut Syiah Rafidhah yang merayakan dengan cara berkabung, memukul-mukul sampai berdarah-darah, ataupun seperti orang-orang Nawasib dan Khawarij yang mereka justru makan-makan bergembira ria dengan terbunuhnya keluarga Nabi SAW. Iya dan billah, kita ahli sunnah tidak sebagaimana Syiah dan tidak sebagaimana Khawarij. Kita kutuk Khawarij dan kita pun sedih dengan kematian Husain, tapi bukan seperti anda yang lakukan wahai Syiah. Tidak seperti itu, karena itu bukan ajaran Islam yang diajarkan Nabi kepada kita. Wallahu a'lam. Ini di antara cerita meninggalnya Husain tepat pada tanggal 10 Muharram. Disitulah keluarga Nabi SAW dibantai di Karbala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat, tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.